Sejak sore hari, Presiden Joko Widodo sudah terlihat berbincang santai dengan beberapa orang menteri di sekitar tenda. Terlihat Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung ikut berbincang santai dengan Presiden. Di malam hari, Presiden Jokowi tampak mengenakan jaket merah berlogo G20 dan sarung bermotif kotak-kotak berwarna hijau dan putih keluar dari tenda. Mengetahui tenda Ketua MPR RI Bambang Susatyo tak berada jauh dari tendanya, Presiden Jokowi menghampiri tenda Ketua MPR RI. Keduanya melakukan perbincangan ringan hingga satu persatu menteri yang ikut bermalam di IKN pun keluar dari tendanya masing-masing. Setelah melakukan perbincangan kurang lebih selama 1 jam, Presiden kemudian kembali ke tendanya diikuti oleh Ketua MPR RI dan para menteri ke tendanya masing-masing. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memimpin prosesi Kendi Nusantara yang digelar di titik nol ibu kota negara. Seluruh gubernur diwajibkan membawa tanah dan air dari wilayah masing-masing untuk prosesi tersebut. Gubernur 34 provinsi di seluruh Indonesia berkumpul di titik nol ibu kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Senin pagi. Puluhan kepala daerah ini melakukan prosesi unik untuk menyatukan tanah dan air dari masing-masing daerah. Kesempatan pertama untuk menyerahkan tanah dan air diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam kesempatan ini, Anies menyerahkan tanah yang diambil dari Kampung Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara. Pengambilan tanah ini dilakukan oleh ibu-ibu Kampung Akuarium dengan harapan bahwa ibu kota Nusantara nantinya tidak lagi memarginalkan rakyat kecil seperti penghuni Kampung Akuarium. Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memilih tanah yang dibawa berasal dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Dia mengaku tanah ini berasal dari bermacam-macam sumber, mulai dari gunung, tempat keramat, hingga Masjid Agung. Sementara Gubernur Jawa Timur membawa tanah yang diambil melalui prosesi Mendet Tirto Ian City di kawasan Sumur Upas, Candi Kedaton, Trowulan, Mojokerto. Tanah dari bumi Majapahit ini dipilih mengingat perjuangan Gajah Mada yang berhasil mempersatukan Nusantara di masa lalu. Sementara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyerahkan tanah yang diambil dari Keraton Yogyakarta beberapa hari sebelum diterbangkan ke ibu kota Nusantara. Meski diambil dari tanah biasa, pengambilan tanah dan air asal Yogyakarta ini diharapkan dapat membawa berkah dalam pembangunan ibu kota Nusantara. Salah satu yang unik adalah penyerahan tanah dan air dalam wadah emas yang dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansyar Ahmad. Tanah dalam wadah emas ini diambil dari kawasan masjid-masjid tua, antara lain Masjid Raya Rengat yang dibangun tahun 1786 dan juga Masjid Raudatul Jannah yang dibangun tahun 1800. Sementara tanah dan air yang diserahkan oleh Gubernur Sulawesi Utara justru tampak sangat sederhana. Meski tanah ditempatkan dalam wadah keramik berwarna coklat, namun air justru ditaruh di dalam wadah bambu yang cukup panjang. Terakhir, penyerahan tanah dan air ditutup dengan penyerahan tanah dari Kerajaan Kutai Kartanegara dan Pasir Penajam. Tanah dan air dari Kalimantan Timur ini menjadi pamungkas dari prosesi penyatuan tanah dan air dari seluruh Indonesia, sekaligus menjadikan tanah Kalimantan Timur menjadi ibu kota baru. Terkait dengan pembiayaan pembangunan ibu kota negara, tersiar kabar bahwa investor asal Jepang yakni SoftBank Group Corporation membatalkan niatnya untuk ikut berinvestasi membangun IKN. Sebagai catatan, investasi yang ditawarkan SoftBank untuk pendanaan proyek ibu kota negara di Kalimantan Timur tercatat sebanyak 100 miliar dolar Amerika Serikat. Padahal SoftBank sejak tahun 2020 lalu dikenal sebagai institusi yang mengajukan diri untuk menyuntik dana bagi pembangunan ibu kota negara.
Bahkan CEO SoftBank Masayoshi Son telah ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi sebagai anggota Dewan Komite Pengarah Proyek IKN. Mundurnya SoftBank Group untuk terlibat dalam proyek pemindahan IKN disampaikan pada Jumat 11 Maret 2022 atau 4 hari sebelum Presiden Jokowi dan sejumlah menteri serta gubernur berkemah dan bermalam di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Menanggapi SoftBank yang menarik diri dari proyek IKN, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tidak terganggu dengan keputusan investor asal Jepang tersebut. Untuk SoftBank, itu salah satu calon investor yang berkomitmen akan menyuntikkan dana sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian ini kabarnya menyatakan mundur Jumat pekan lalu. Tanggapannya seperti apa? Ini kan Masayoshi. Ya. Beberapa kali kami memang sudah melakukan pertemuan dengan Masayoshi. Awal-awalnya konsepnya itu dari hulu ke hilir mau diminati oleh mereka. Ya kita dengarkan dulu aspirasinya. Ketika kita berbicara win-winnya mungkin mohon maaf bagi kami belum melihat sesuatu yang fair, maka boleh dong negara mengatakan konsep ini penting untuk kita pelajari. Ya dalamnya namanya bisnis, dalamnya investasi itu negosiasi. Dan selama belum kata akhir titik itu belum tertutup, ruang itu terbuka. Jadi bagi saya terserah apa kata orang mundur atau tidak mundur, bagi saya nggak terlalu penting. Karena selama masih ada optimisme, upaya dan strategi untuk melakukan komunikasi yang lebih komprehensif, maka insya Allah ruang itu masih ada. Secercah harapan masih bisa kita gapai. Oke, berarti tidak mengganggu skema pendanaan yang sudah direncanakan ya. Tapi tadi disampaikan bahwa dari dalam negeri investor ada 60T, dari luar negeri itu ada 3 billion US dollar. 30 sampai 40 billion. 30 sampai 40 billion. Cukup nggak dananya untuk IKN? Sebenarnya kalau tahap awal itu kan sekitar 500 triliun. 500 triliun itu kan kalau infrastruktur dasarnya yang kita sudah bicarakan itu sekitar 60 sampai 80 triliun kan itu akan dibangun oleh negara. Seperti istana, DPR, jalannya itu akan dibuat jalan bagus. Artinya masih kurangkah atau sudah cukup nih? Kalau untuk total itu kan pembangunan IKN ini enggak waktu 3-4 tahun, itu butuh waktu 15 sampai 20 tahun. Tapi kalau untuk yang dasar-dasar yang kebutuhan-kebutuhan pokoknya dulu itu insya Allah bisa kita capai. Insya Allah ya. Kemungkinan nih adanya investor baru yang masuk saat ini, sejauh ini sudah ada berapa calon-calon investor? Kalau calon investor banyak yang datang ke kami untuk menyampaikan minat. Dari Korea, kemudian dari Eropa, dari Amerika, dari Jepang. Kita tampung aja. Jalan sangat panjang masih harus ditempuh pemerintah untuk mencapai ambisi membangun ibu kota baru yang diperkirakan memakan dana pembangunan hingga ratusan triliun rupiah ini.